saya sudah saya tampilkan di sini, Jitro Adianto Iwana, dan saat ini saya presentasikan tugas saya, yaitu teologi perjanjian lama yang sudah ditugasi oleh Bapak dosen kita. Yang saya bahas itu dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Ya, kita langsung masuk aja ya. Sekali lagi, teologi kitab yang saya bahas itu adalah teologi kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Bagi bangsa Israel menganggap bahwa perlakuan Allah terhadap mereka melalui sejarah adalah pernyataan sama seperti pesan yang disampaikan seorang nabi Allah. Ini jelas dari penempatan dari kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim dan bagi nabi-nabi terdahulu dari Alkitab mereka. Mereka menganggap catatan sejarah ini sebagai pernyataan berotoritas mengenai kejadian-kejadian yang dipakai oleh Allah untuk mengajar pelajaran-pelajaran rohani yang penting. Hanya peristiwa-peristiwa tertentu dipilih oleh pengarang ilahi untuk dikelompokkan sebagai kitab-kitab sejarah dari perjanjian lama, yaitu tulisan-tulisan yang memiliki arti penting yang permanen secara rohani. Nah, hal ini kita bisa lihat di kedua Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Selanjutnya kita langsung masuk di puncak dari pernyataan sebelumnya. Nah, dari puncak pernyataan sebelumnya, Allah menciptakan manusia untuk memuliakan dirinya dengan memberi kepada manusia kesempatan dan hak istimewa untuk menikmati hubungan akrab dengan dirinya. Sang pencipta menyediakan lingkungan yang sempurna untuk dapat didiami oleh manusia. Kita bisa lihatnya di Kejadian 1. Nah, selanjutnya, lalu dengan penuh kasih dan dengan hati-hati Dia menjadikan manusia dari bahan yang hina dan memberikan nafas kehidupan dari dirinya sendiri. Itu kita bisa lihatnya di Kejadian kedua, pasal yang kedua. Tetapi manusia meragukan kebaikan Allah, menolak firman-Nya, tidak taat kepada kehendak-Nya, dan akibatnya mengalami pengasingan penciptaannya. Itu kita bisa lihatnya di pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga. Dalam kasih karunia, Allah terus mencari manusia dan menyediakan apa yang dia sendiri tidak dapat sediakan, lalu memungkinkan persekutuan di baharui. Selanjutnya, walaupun manusia selalu memilih mencari jalan sendiri yang terpisah dari Allah, namun Allah masih menawarkan berkat kepadanya melalui perantaraan seorang manusia, yakni Abraham dan keturunannya. Allah mempunyai rencana untuk menjadikan Abraham saluran berkat-Nya bagi umat manusia dan lainnya. Kita bisa lihatnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah juga mengadakan perjanjian bahwa keturunan Abraham dan satu negeri geografis khusus akan menjadi alat Allah untuk menyalurkan berkat-Nya. Akibat dari anugerah dari Allah kepada Abraham, maka keluarganya menjadi banyak. Mereka terlindung dari pembinasaan dan pembuaran di Mesir. Tetapi kemudian keturunannya bangsa Israel diperbudak di negeri yang sama dan di mana Allah dilindungi mereka. Untuk menghukum para penindas mereka dan sekaligus membebaskan umat pilihannya, Allah membawa Israel keluar dari Mesir dan memberikan kedaulatannya atas Allah-Allah Mesir. Di Gunung Sinai juga Allah
mengangkat bangsa yang muda itu menjadi anak sulungnya. Nah, selanjutnya kitab Kejadian, Musa meletakkan dasar dari kepercayaan Israel kepada Allah dengan memperlihatkan kuasanya yang terbatas dan kesetiaannya yang sempurna. Dalam hukum Musa juga Allah membantu manusia untuk menyadari dua hal yaitu artinya bagi mereka untuk bersekutu dengan Allah yang kudus dan betapa berdosanya mereka. Selanjutnya, kitab Ulangan, Musa berbicara kepada generasi yang baru, bangsa Israel yang nyaris memasuki tanah atau negeri perjanjian. Dia mengingatkan kembali dengan kesetiaan Allah pada masa lalu, walaupun Israel tidak setia. Dia menyatakan kembali persyaratan dasar dari perjanjian Musa dan memahami konsekuensi ketaatan dan ketidaktaatan. Nah, selanjutnya kitab Kejadian menggambarkan Allah sebagai yang maha kuasa dan setia. Kitab Keluaran menekankan kedaulatannya. Kitab Imamat menekankan kekudusannya. Kitab Bilangan menekankan anugerahnya, sedangkan kitab Ulangan menekankan kasihnya. Selanjutnya, kitab Kejadian juga diceritakan juga bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kemudian dia mendurhaka, berbuat dosa dan tidak mau datang kepada Allah secara sukarela. Dalam kitab Keluaran, manusia terlihat sebagai orang yang diperbudak. Dia perlu ditebus dan menjadi objek pembebasan dan menjadi adopsi oleh Allah. Dalam kitab Imamat digambarkan tentang manusia berdosa yang kontras dengan Tuhan yang kudus. Kitab Bilangan ditonjolkan sifat manusia yang tidak taat, durhaka, dan selalu mengeluh. Dan dalam kitab Ulangan, manusia dipandang sebagai objek yang tidak layak menerima kasih setia Allah yang teguh. Selanjutnya, sedangkan dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut diperlihatkan bekerjanya prinsip-prinsip dasar hukum manusia dengan Allah, sementara sejarah manusia mulai disingkapkan. Dalam kitab Yosua, catatan tersebut terutama berupa pernyataan yang positif. Kemenangan dan keberhasilan menyertai umat Allah ketika mereka mengikuti dan setia kepada Dia. Kitab Yosua membenarkan kitab Musa pada Ulangan 28 ayat 1-14 bahwa Allah akan memberkati umatnya jika mereka tetap setia pada janji manusia. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut membenarkan pernyataan yang disampaikan dalam Pentateak, sehingga menurut pengertian ini kitab-kitab tersebut merupakan puncak dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua mencatat bagaimana Allah sedang menggenapi janjinya, yaitu membawa umatnya ke tanah perjanjian. Israel memasuki negeri itu, mematahkan keperkasaan tentara suku-suku asli Kanaan dan mulai menduduki negeri itu. Israel berhasil di saat itu ia percaya kepada Allah. Tetapi karena kepercayaannya dan ketaatannya hanya sebagian, maka ia tidak dapat sepenuhnya menghalau Kanaan atau memiliki negeri itu seluruhnya. Kantong-kantong perlawanan Kanaan tetap ada di Yerusalem, Sikhem, lembah Yisrael, dataran pantai, dan di tempat-tempat lainnya.
Selanjutnya kitab Hakim-Hakim. Penindasan Israel oleh musuh-musuhnya mulai dengan kitab-kitab Hakim-Hakim, mulai dari penindasan Israel oleh musuh-musuhnya mulai dengan kitab Hakim-Hakim dan berlanjut sampai 2 Samuel pasal 10. Dengan demikian kitab Hakim-Hakim mempersiapkan pernyataan-pernyataan yang akan datang, mendokumentasikan kemunduran atau kegagalan bangsa Israel, yang akhirnya membuat bangsa itu kecewa terhadap pemerintah oleh hakim-hakim dan menuntut untuk memilih raja seperti bangsa-bangsa lain. Tujuan lain dari penulisan kitab Hakim-Hakim rupanya ialah menunjukkan anugerah kekudusan dan dari Allah untuk memelihara Israel kendati pun banyak pelanggarannya. Mengapa bangsa Israel tetap ada? Karena Allah memilih bangsa Israel menjadi alatnya untuk memberkati bangsa-bangsa atau umat manusia. Yang selebihnya kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 13 dan Kejadian pasal 19 ayat 5 dan 6. Allah tetap setia. Kitab Hakim-Hakim menjelaskan hubungan Allah dengan manusia yang terus-menerus dengan Israel, yang walaupun akan disingkapkan dalam kitab-kitab yang lain. Sedangkan kitab Rut memberitakan latar belakang dari Raja Daud yang diurapi oleh Allah. Ini adalah sebuah kitab mengenai akar-akar yang silsilahnya pada akhirnya mengkaitkan Daud dan Yehuda sebagai penerima janji Allah tentang raja atau penguasa di masa depan. Kita bisa lihat hal ini atau materi ini di Kejadian pasal 49 ayat 10. Selanjutnya kitab Rut juga memberi kesaksian secara cemerlang mengenai pilihan Allah atas Daud. Walaupun Daud berasal dari Bethlehem, nenek moyangnya memiliki sifat yang luhur dan komitmen rohani seperti yang dinyatakan oleh Rut. Sementara hakim-hakim memberikan pembenaran pada monarki Israel dengan menunjukkan bahwa konfederasi suku-suku adalah tidak cukup karena mengakibatkan kekacauan. Kita bisa lihatnya di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Selanjutnya kitab Rut memberi penerapan pada monarki dengan menunjukkan betapa Daud cocok dengan pola hamba-hamba yang diurapi Allah. Tujuan lain dari kitab Rut ialah mengaitkan dinasti Daud dengan janji-janji perjanjian Abraham yang tidak bersyarat, bukan dengan perjanjian Musa yang bersyarat. Selanjutnya kesamaan dan penekanan dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Martinot yang pertama di antara para sarjana meneliti perjanjian lama menunjukkan bahwa kitab-kitab mulai Yosua sampai kedua raja-raja melihat dari sejarah Israel dari perspektif pernyataan-pernyataan yang diberikan melalui pidato-pidato Musa kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan. Banyak sarjana konservatif mempertanyakan kesimpulannya bahwa kitab Yosua sampai dua raja-raja dalam bentuk finalnya dibuat selama pembuangan di Babel. Tetapi yang lain menilai bahwa sejarah Israel dinilai atau ditentukan oleh ketentuan hukum Musa.
Kitab Ulangan adalah kitab sumber alur dari gagasan-gagasan teologis utama dalam Yosua sampai 2 Raja-Raja, di mana Musa dari segi khotbah menguraikan perjanjian itu pada generasi bangsa Israel tersebut tentang memasuki tanah perjanjian. Hal ini tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan Musa ada dalam pikiran penulis kitab-kitab Yosua sampai kedua Raja-Raja. Berikut beberapa tema pokok dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Ketika Allah memanggil Musa dan memberinya tugas di depan semak yang bernyala-nyala, Musa bertanya kepada Allah, apa yang harus dia katakan kepada bangsa Israel jika mereka bertanya kepadanya mengenai siapa yang mengutus dirinya datang kepada mereka. Kita bisa lihat hal ini di Keluaran pasal yang ketiga ayat 13. Allah menyuruh Musa untuk menjawab, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Di ayat 14, nama yang bermakna ganda, aku adalah aku, telah diperjelas sehingga berarti aku adalah aku yang akan memperlihatkan diriku ketika sejarah disingkapkan. Kitab-kitab ini menyatakan tentang banyak hal tentang karakter atau sifat manusia. Kedurhakaan manusia menonjol dalam 3 kitab. Menurut kitab Yosua, kedurhakaan bangsa Kanaan telah sedemikian hebat sampai merata terus-menerus menantang alat penghukuman Allah, yaitu Israel. Bahwa ketika orang Gibeon menyerah kepada Israel, mereka melakukan itu semata-mata dari keselamatan hidup mereka. Dalam kitab Hakim-Hakim, sebagian besar suku-suku Israel memberontak kepada Allah dengan tidak mengusir bangsa Kanaan yang tetap menetap di sana sesudah menaklukkan Yosua. Dalam kitab Rut, perlawanan adalah lemah. Sikap Naomi pertama-tama kelihatan memberontak, tetapi kemudian dia bersikap lunak. Orpa juga pergi menuruti jalannya sendiri. Durhaka manusia terhadap Allah merupakan cara lain untuk melihat ketidaksetiaan manusia kepada Allah. Nah, dalam tema lain dari kitab ini ialah kekuasaan manusia yang harus ditebus seandainya tidak diberi kemampuan secara ilahi, maka penaklukan Israel pasti gagal. Kita masuk lagi di penekanan secara khusus dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Sesudah memperhatikan beberapa dari tema-tema paling penting yang berulang dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut, maka akan berguna jika kita melihat pada penekanan-penekanan yang menonjol pada masing-masing kitab ini, tetapi tidak menjadi ciri khas dalam kehidupan ini. Kitab Yosua ada 2 pokok yang ditentukan dalam kitab Yosua. Salah satu dari pernyataan-pernyataannya yang penting ialah kesetiaan Tuhan memberikan negeri perjanjian kepada Israel. Pernyataan yang lain ialah kebencian Allah terhadap dosa. Kesetiaan Allah untuk memberi negeri itu kepada Israel. Kitab Yosua sering dianggap mempunyai 2 bagian utama, yaitu menekan negeri itu, yaitu penekanan negeri itu di pasal yang pertama ayat 20. Ayat yang kedua, maaf ya saya tulis ini. Pasal yang pertama ayat 12 dan
Dan pembagiannya di ayat yang ke-13 sampai 24. Kitab ini juga mencatat berbagai catatan sejarah kesetiaan Allah. Bangsa Israel memberikan tanda peringatan di dalam sungai Yordan, juga satu tanda peringatan lain di sampingnya sesudah Allah memampukan mereka menyeberangi sungai itu di atas tanah yang kering. Kita bisa lihatnya di Yosua pasal 4 ayat 3 sampai 9 dan ayat yang ke-18. Selanjutnya dalam kitab Yosua, Allah berperang melawan dosa, ketidak keras terhadap dosa di tengah Israel. Kitab Yosua juga menunjukkan bagaimana Allah berperang melawan dosa. Lebih jauh, kitab Yosua juga menyatakan bahwa Allah telah memakai orang-orang yang penuh iman sebagai rekan sekerjanya dalam memerangi dosa dan pengaruhnya yang sangat jahat. Kitab Yosua adalah salah satu bukti paling jelas dalam Alkitab bahwa percaya dan taat secara konsisten secara firman Allah akan mendatangkan kehidupan yang berkemegahan, penuh kuasa dan berhasil. 3 ciri khas menandai umat Allah yang dipakai untuk mendatangkan kemenangan dalam kitab Yosua. Yang pertama, mereka tunduk pada standar kekudusannya dalam melaksanakan operasi penyunatan. Mereka secara ritual mendemonstrasikan komitmen kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kita bisa lihatnya di Yosua pasal 5 ayat 2 sampai 9. Yang kedua, mereka melayani atau beribadah sesuai petunjuk Allah. Bangsa Israel pasti tampak tidak masuk akal atau konyol mengikuti strategi aneh yang diperintahkan Allah untuk mengalahkan Yeriko. Kita bisa lihatnya di pasal yang ke-6. Sedangkan yang ketiga, mereka berhasil karena keperkasaan Allah dengan menunjukkan strategi yang tidak lazim dan membatasi kemampuan mereka sendiri. Kita bisa lihat di pasal yang ke-11 ayat 6 sampai 9. Yang berikut kitab Hakim-Hakim. Kitab Yosua dan Hakim-Hakim mirip dua sisi dari satu mata uang. Sisi pertama, kitab Yosua pada dasarnya adalah wahyu yang positif, sedangkan yang kedua, kitab Hakim-Hakim bersifat negatif. Kitab Yosua menunjukkan bahwa kemenangan, keberhasilan dan kemajuan terjadi ketika umat Allah secara konsisten percaya dan taat kepadanya. Di sisi lain, kitab Hakim-Hakim memperlihatkan bahwa kekalahan, kegagalan dan langkah mundur terjadi ketika umat Allah konsisten tidak berserah dan tidak taat kepada Dia. Sementara kitab Yosua menyatakan kesetiaan Allah dan memberikan negeri atau tanah perjanjian kepada Israel. Kitab Hakim-Hakim menekankan ketidaksetiaan Israel dan menaklukkan negeri itu. Israel menyoroti kebencian Allah terhadap dosa, tetapi Hakim-Hakim memperbesar panjang sabar terhadap orang berdosa. Ketidaksetiaan Israel dalam menaklukkan negeri itu, ketidaksetiaan Israel dalam menaklukkan negeri itu dalam generasi sesudah Yosua dan para tua-tua yang mengikuti dia, ketidaktaatan pada perintah Allah untuk membinasakan bangsa Kanaan merupakan kemurtadan rohani. Bangsa Israel bukannya tetap setia kepada Tuhan dan
bersikap toleran, lalu mulai mengagumi dan akhirnya menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Kita bisa lihatnya di pasal yang selanjutnya dan ayat yang ke-17 sampai 18. Maaf ya, saya tidak tampilkan pasalnya, kemarin lupa, nggak sempat. Kemurtatan rohani menghasilkan buah-buah kepahitan dalam budaya Israel. Selanjutnya kita masuk dalam kitab Rut. Dalam kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim, fokus penyataan adalah negeri yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham. Dalam kitab Rut, fokus itu beralih kepada benih atau keturunan yang dijanjikan. Secara khusus, benih atau keturunan yang dibicarakan pribadi yang akan lahir dari suku Yehuda dan akan memerintah umat Allah. Kita bisa lihatnya di Kejadian pasal 9 ayat 10. 49 maksudnya. Secara umum, motif teologis utama kitab Rut ialah maksud ilahi bekerja secara luar biasa dengan menggunakan manusia sebagai alatnya. Secara lebih spesifik, kitab Rut menyoroti kedaulatan Allah yang tidak dapat dihalang-halangi dan anugerahnya yang tak terbatas. Kedaulatan Allah yang tidak dapat hilang-hilangi. Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar. Itu dalam Kejadian 12 ayat 2. Di kemudian hari dia menyatakan kepada Yehuda bahwa melalui keturunannya sebagai keluarga Abraham, dia akan membangkitkan seorang raja. Dan kita bisa lihat tadi saya sudah sampaikan ayat ini, Kejadian 49 ayat 10. Anugerah Allah yang tak terbatas. Kitab Rut menyatakan banyak hal tentang rencana Allah. Kitab Rut itu juga memberikan sumbangan utama kepada pemahaman kita tentang acara Allah memelihara umatnya. Rut memasuki negeri itu karena imannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di pasal yang pertama dan Yosua pasal yang pertama ayat 16. Dia mau tunduk kepada hukum-hukum Israel sebagai ungkapan dari komitmen kepada Allah. Di pasal yang kedua ayat yang ketiga dan pasal yang ketiga ayat 9. Sebagai akibatnya, dia dihormati oleh bangsa Israel dan juga dipakai oleh Allah dalam rencananya, memberikan berkat kepada seluruh dunia. Yang menjadi kunci adalah iman kepada Tuhan. Kita masuk dalam kesimpulan dari kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Saya menyimpulkan di sini bahwa kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut penuh dengan pernyataan yang kaya. Selama 300 tahun Allah mengajar banyak hal. Dalam firman-Nya, Dia menyimpan pelajaran-pelajaran pokok dari zaman itu bagi orang-orang dari zaman berikutnya. Kitab-kitab ini menunjukkan bahwa Allah sungguh memelihara umatnya sebagaimana janjinya. Dengan setia, Dia memenuhi apa yang telah dijanjikannya tanpa syarat. Dan dengan sabar Dia memelihara umat, menyediakan berkat bagi barang siapa yang percaya dan taat kepadanya, tetapi menghukum orang-orang yang tidak taat. Walaupun penekanan-penekanan tertentu ada dalam 3 kitab ini, namun pada masing-masing kitab Allah menyatakan maksud-maksud khusus. Kesetiaan Allah menyediakan keselamatan dan pentingnya iman merupakan tema-tema yang paling penting. Dalam kitab Yosua, yang menonjol adalah kesetiaan Allah memberikan negeri atau tanah perjanjian kepada Israel dan
kebenciannya terhadap dosa. Sedangkan dalam kitab Hakim-Hakim, ketidaksetiaan untuk menaklukkan negeri itu, dan sebaliknya panjang sabar atau anugerah Allah terhadap orang-orang berdosa. Dalam kitab Rut menyatakan yang ditonjolkan adalah kedaulatan Allah dalam melaksanakan rencananya dan anugerahnya bagi bangsa. Demikian presentasi saya. Mungkin dari teman-teman Bapak dosen memberikan